Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miladi Rohmatul Maula. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi sebagai landasan pengembangan kurikulum. Filosofi sebagai landasan pengembangan kurikulum ada 3. Yang pertama yaitu idealisme, yang kedua realisme, dan yang ketiga yaitu pragmatisme. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme merupakan pemikiran yang dibawakan oleh Plato. Pada pemikiran idealisme ini menolak bahwa semua kenyataan berasal dari apa yang kita rasakan. Dan sesuai dengan penjelasan ini, maka siswa sangatlah penting diajarkan tentang budaya turun-temurun sesuai pada zamannya. Jadi yang kedua yaitu realisme. Realisme merupakan pemikiran yang dibawakan oleh Aristoteles. Pemikiran rasionalisme lebih terfokus menggunakan lebih berpikir secara rasional, dan pengetahuan yang paling ditonjolkan pada rasionalisme yaitu ilmu pengetahuan dan matematika. Yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme ini lebih fokus pada perkembangan zaman. Jadi bagaimana kita memecahkan suatu masalah sesuai zamannya. Dan pragmatisme menolak gagasan ilmu yang kekal. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam pengembangan kurikulum PAI yang bersifat psikologis. 1. Memahami perkembangan peserta didik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, membentuk karakter peserta didik. Penerapan psikologi dalam pengembangan kurikulum PAI. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan psikologi dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, pendekatan berpusat peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kolaboratif, dan penilaian autentik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologis dalam pengembangan kurikulum PAI, diharapkan pembelajaran agama dapat menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukminah dari Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu landasan sosiologis pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dititik tekankan pada pengembangan kurikulum. Landasan ini didasari oleh asumsi bahwa pendidikan adalah budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Ada 3 sumber landasan sosiologis, yaitu logika, estetika, dan etika. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum ini memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan itu sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatannya yang berlaku di masyarakat. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Desriana, saya dari Prodi PAI semester 4 akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum yang terakhir, yaitu landasan organisatoris. Landasan ini merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum.
Kurikulum yang terorganisir akan memudahkan guru dalam menyajikan bahan pelajaran kepada para peserta didiknya. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam bahan pembelajaran dan juga mempermudah siswa untuk kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Kemudian pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Thanks for watching.